sekalian, melihat pada channel ini. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Systemic Lupus Erythematosus. Lupus Erythematosus atau lupus saat ini telah banyak terjadi di masyarakat, namun, ada kiranya mungkin saya ingin mencoba mereview mengenai kasus lupus ini. Adapun yang saya bahas adalah berdasar dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia pada tahun 2019. Lupus atau Systemic Lupus Erythematosus merupakan suatu penyakit autoimun yang kompleks yang menyerang pada berbagai sistem tubuh. Penyebabnya apa? Ini sering ditanyakan, baik berupa gen atau lingkungan dapat berpengaruh. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan pembentukan autoantibodi yang patogen terhadap asam nukleat dan protein, sehingga terdapat intoleransi atau ada penyerangan terhadap komponen tubuh sendiri. Lupus ini memiliki berbagai temuan keluhan. Ada juga kelainan imunologis ataupun laboratorium. Bisa dapat berupa pada kelainan pada kulit, sendi, ginjal, ataupun sistem organ lainnya. Dan kondisi ini akan berkembang seiring dengan kondisi dari penyakitnya. Eee, Kecurigaan terhadap lupus ini kita perlu pikirkan apabila jumpai 2 atau lebih kriteria, khususnya pada perempuan usia muda dengan kelainan organ diantaranya ada gejala konstitusional, kelelahan, demam, tanpa adanya demam, bukti infeksi yang jelas, penurunan berat badan yang drastis, adanya kelainan pada sendi, berupa artritis, nyeri, bengkak, sendi, artralgia, ataupun ada yang nyeri pada otot, muncul ruam kupu-kupu pada, bagian wajah atau malares di sini, adanya fotosensitivitas apabila kena cahaya matahari menjadi warnanya, kemerahan, lesi pada membran mukosa misalnya pada bagian mulut, kebotakan, fenomena Raynaud atau adanya rasa tidak nyaman, rasa nyeri pada ekstremitas, ujung, ketika perubahan cuaca ataupun, suhu, purpura, kemerahan, urtikaria ataupun vaskulitis. Pada ginjal dapat berupa kencing darah, hematuria, proteinuria, silinduria, adanya bengkak-bengkak sindrom nefrotik, gastrointestinal berupa mual muntah ataupun nyeri perut, kelainan pada paru berupa adanya efusi pleura atau pleuritis, adanya kelainan pada parenkim paru berupa pneumonitis, alveolitis, bronkiektasis, ataupun kelainan paru interstisial, kerusakan paru, adanya kelainan pada pembuluh darah seperti hipertensi pulmonal, emboli paru, jantung berupa perikarditis, endokarditis, miokarditis, retikuloendotelial berupa limfadenopati, pembesaran limfa, spleen, limpa, dan juga hati yang membesar. Ada kelainan darah berupa anemia, leukopenia, limfopenia atau trombositopenia, dan neuropsikiatri bisa kejang, psikosis, kelainan pada nyeri-nyeri, ataupun mielitis transversa, kognitif, ada gangguan berpikir, ataupun nyeri kepala yang tidak jelas. Ini artinya begitu luas problem dari lupus yang dapat kita temukan pada pasien kita. Kriteria klasifikasi menurut menurut Euler ACR, kita dapat diagnosis sebagai lupus sebagai awal kita periksa ANA-IF atau anti-nucleotide antibody immunofluorescence dengan nilai di atas 1/80. Lalu kita hitung bagaimanakah temuan-temuannya berupa demam, apakah kelainan di kulit. Kulit yang pada kulit diantaranya seperti ada botakan non-scarring alopecia, adanya ulkus pada mulut, adanya lupus cutaneous subakut, jadi ada kelainan pada kulit, adanya sendi yang membengkak besar minimal pada 2 sendi, dan ada kekakuan sendi, ada kelainan neurologi seperti delirium, tidak sadar, kejang, serositis seperti efusi pleura ataupun nyeri perikarditis, kelainan hematologi berupa leukopenia, sel darah putih rendah, trombositopenia, hemolisis autoimun, ataupun pada ginjal, penemuan proteinuria ataupun kelainan yang lebih berat lainnya. Pada imunologis dapat juga kita temukan antikardiolipin, IgG, ataupun komplement C3 atau C4 yang rendah, dan juga antibodi yang spesifik diantaranya anti-DSDN ataupun anti-SMIT. Penemuan ini kita tambahkan apabila nilainya lebih dari 10 dengan nilai dan dengan minimal satu kriteria klinis, kita bisa katakan bahwa ini adalah
kecurigaan suatu lupus. Derajat atau kelainan yang kita dapat temukan pada lupus yang non-renal, yang tidak melingkupi pada kelainan ginjal, pada ringan kita dapat temukan, kebotakan, alopecia diffuse, nyeri sendi, kelelahan, dan ruam kulit. Yang kurang dari 9% adanya ulkus oral dengan penilaian SLEDAI di sini, skor. Pada yang sedang, terdapat tambahan temuan adanya demam, adanya hepatitis peradangan hati, pleuritis, perikarditis, ruam kulit yang semakin melebar, trombosit yang lebih rendah nilainya. Pada yang lebih berat, dapat kita temukan kondisi asites, cairan pada perut, nyeri pada perut, adanya kelainan pada persarafan, neuritis pada bagian saraf mata, dan hingga penurunan kesadaran ataupun ada ruam kulit yang sangat luas disertai dengan penurunan jumlah trombosit yang cukup berat. Pemeriksaan autoantibody yang tadi sudah saya bahas, diantaranya dapat kita pilih pemeriksaan yaitu ANA-TES, antibody antinuklear. Antibody antinuklear ini antibody yang dapat kita periksa pertama kali pada pasien yang kita curigai sebagai lupus. Dari temuannya ini terdapat banyak yang dapat kita perdalam. Hasil pemeriksaan A positif ini merupakan temuan penting pada suatu kondisi autoimun. Dan pemeriksaan positifnya dapat ditemukan pada 95 hingga 100% pasien dengan lupus. Namun pada positif juga dapat kita temukan pada populasi normal dan sejumlah penyakit lain seperti tuberkulosis, MCTD, artritis rheumatoid, ataupun keganasan lainnya. Nah, sehingga pada kondisi yang terbatas, pemeriksaan anak sebaiknya dilakukan jika pasien memiliki pretest probability yang tinggi dan manifestasi klinis yang jelas. Sehingga pemeriksaan anak ini tidak boleh diberikan atau dikerjakan dengan sembarang tanpa adanya dasar klinis yang jelas. Anti-dsDNA juga ini menunjang penggunaannya dapat juga kita sandingkan dengan ANA-TES dan penemuan ini bersamaan dengan dsDNA ini dapat mengkonfirmasi diagnosis lupus dan direkomendasikan pada pasien dengan pretest likelihood di atas 5% dengan pemeriksaan ANA positif sehingga kita dapat lebih memastikan kondisi dari lupusnya ini. Juga anti-SMID juga jadi dasar dapat kita lihat dan juga berhubungan dengan manifestasi klinis seperti anemia hemolitik, fenomena Raynaud, hipertensi arterial, ada keterlibatan ginjal, leukopenia, limfopenia, serositis, vaskulitis, dan psikosis. Komplement ini dapat digunakan untuk menilai aktivitas dari lupus. Apabila C3 dan C4 yang rendah, artinya aktivitas lupusnya tinggi. Sehingga kita perlu pertimbangkan bahwa pasien ini memang memiliki nilai komplement aktivitas yang tinggi pada komplement yang rendah. Lalu anti-RO dan LA juga dapat digunakan dan juga antifosfolipid yang juga dapat mengkonfirmasi kondisi lain seperti APS, yaitu antifosfolipid syndrome bila didapatkan lupus antikoagulan, antikardiolipin, IgG-IgM ataupun anti beta 2 GP1 IgG-IgM yang positif dalam selang waktu pemeriksaan 12 minggu. Apabila kita sudah diagnosis lupus, ada beberapa pilihan dalam pemeriksaan atau pengobatan. Pada derajat yang ringan, kita dapat berikan prednisone oral di bawah 20 mg per hari selama 1-2 minggu ataupun injeksi, diberikan hidroksikloroquine, dilanjutkan pemeliharaan dengan dosis yang lebih rendah. Pada derajat sedang, kita dapat berikan azathioprine, methotrexate atau MMF sesuai kebutuhan dan dengan hidroksikloroquine dengan dosis pemeliharaan. Pada derajat berat, kita dapat berikan kondisi obat-obatan yang lebih khusus. Selain dosis steroid yang lebih tinggi, dapat diberikan 500 hingga 750 mg, dilanjutkan dengan dosis yang lebih kecil, lalu diberikan obat seperti siklosporin, hidroksikloroquine pun diberikan dengan pemeliharaan obat yang telah diberikan sebelumnya. Jenis-jenis obat dapat kita berikan diantaranya dapat berupa steroid, yang dosis rendah di sini prednisolon, ataupun yang intravena pada kondisi yang berat kita berikan dosis yang lebih tinggi atau pulse pada kondisi yang mengancam jiwa.
Dan obat anti nyerinya ini tergantung jenisnya, namun hati-hati, penggunaannya pada kelainan-kelainan, seperti fungsi ginjal ataupun kelainan hati, perlu hati-hati penggunaannya. Khusus kita gunakan pada kelainan sendi ataupun adanya nyeri-nyeri ataupun demam. Obat-obatan pun cukup banyak yang saat ini berkembang, seperti anti malaria yang digunakan khusus untuk, lupus, methotrexate, azathioprine, MMF, cyclosporine, tacrolimus, cyclosporine, eee, cyclophosphamide yang bisa digunakan pada kondisi, lupus nefritis ataupun lupus neuropsikiatri yang berhubungan dengan kesadaran. Nah, ini mungkin suatu wawasan yang dapat saya share mengenai lupus, bahwa lupus ini bukan suatu penyakit yang sederhana, namun dapat diobati dengan berbagai modalitas yang saat ini sudah berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.